Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Salatullahi wa salamuhu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku, jamaah majelis ta'lim Asy-Syifa yang dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pada malam ini kita masih diberi umur dalam keadaan sehat walafiat dan kita dapat berjumpa lagi di majelis ini. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada panutan agung junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, malam ini kita akan selingi dulu dengan pembahasan tema yang lain ya. Sebelum kita tuntaskan nanti surat Al-Fat ya. Saya kebetulan 1 bulan ini sedang belajar menulis kembali. Insya Allah rencananya ingin membuat 1 buku ya, yang nanti selain dapat dibaca oleh keluarga juga oleh jamaah sekalian. Sementara saya kasih judul bukunya itu Aneka Hidangan Pembelajaran dan Pencerahan Islam. Jadi di situ ada berbagai macam menu ya. Itu ada menu yang hangat ya. Ada juga menu yang agak sedikit pedas ya. Itu ada menu yang memang aktual ya. Saya sudah tulis juga tentang yang berhubungan dengan etika politik Islam ya. Mungkin satu saat kita akan coba bicarakan. Sudah 45 halaman ini saya tulis ya. Dan hari ini akan coba saya sajikan satu tema, yaitu judulnya Ma'rifatullah. Ma'rifatullah, jalan cinta menuju Allah. Jadi Ma'rifatullah itu adalah inti dari ajaran Islam. Bapak Ibu sekalian, di dalam bahasa Arab itu ada sebuah ungkapan. Ungkapannya kira-kira begini: la hubba illa ba'dal ma'rifat. La hubba illa ba'dal ma'rifat. Yang terjemahannya hampir mirip dengan ungkapan dalam bahasa Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Bahkan suka ada yang nambahkan, tak sayang maka tak cinta. Tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi ini menegaskan bahwa ma'rifatullah itu adalah jalan cinta menuju Allah. Nah, harus kita akui bahwa cinta Allah itu bahasa ulamanya namanya hubbullah ya. Hubbullah itu merupakan inti dari ajaran Islam. Jadi inti ajaran Islam itu yang paling utama adalah hubbullah, cinta, mencintai Allah. Dalam kitab Qami Utugyan namanya, saya juga kutipkan di sini.
itu ada pernyataan menarik dari Imam Nawawi Al-Bantani. Beliau mengutip pendapat seorang ulama yang berupaya menyimpulkan tentang esensi ajaran Islam dengan menyatakan bahwa esensi akidah Islam adalah hubbullah, yakni mencintai Allah. Itu kalau bapak-bapak, ibu-ibu, bukunya tipis gitu, tapi itu lumayan sangat munel gitu. Seorang Sunda munel buku. Di situ terdapat 77 cabang iman ya. 77 cabang iman. Bahkan disebutkan dalam kitab itu cabang iman itu sendiri, rukun iman yang biasanya kita kenal itu yang kita kenal itu hanya 6, di sana ditambahkan menjadi 9 ya, menjadi 9. Tambahannya yaitu iman kepada adanya yaumul ba'si, adanya hari kebangkitan, kemudian iman kepada kalau tidak salah itu yaumul mahsyar, dan terakhir iman kepada adanya surga dan neraka. Nah, setelah diurai tentang cabang-cabang inti akidah yang 9 itu, di sana dijelaskan bahwa cabang yang ke-10 adalah hubbullah, cinta kepada Allah. Biasanya kalau di pesantren itu suka dinadomkan ya. Wahbub ilahaka qad alima iqabihi, katanya gitu. Itu wahbub ilahaka, dan cintailah Tuhanmu, qad alima iqabihi, sungguh telah diketahui akibatnya dan siksanya. Qad alima iqabihi. Nah, Imam Nawawi di situ menjelaskan bahwa inti ajaran Islam itu adalah hubbullah, cinta atau mencintai Allah. Ciri seseorang yang mencintai Allah adalah mencintai Al-Quran. Boleh jadi karena Al-Quran merupakan ekspresi bahasa cintanya Allah. Karena itu kata sebagian ulama, kalau kita ingin berbicara dengan Allah, upami orang hoyong curhat sareng Allah, maka berdoalah. Kalau kita ingin berbicara dengan Allah, ya, maka berdoalah. Sebab ketika kita berdoa, maka berarti kita sesungguhnya sedang menyampaikan curahan isi hati kita kepada Allah. Dan jika kita ingin agar Allah berbicara dengan kita, nah upami urang hoyong ngaraoskeun Allah nyarios sareng urang, nah gitu, maka bacalah Al-Quran. Nah itu, karena ketika kita membaca Al-Quran, maka sesungguhnya kita sedang membaca apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ciri orang yang mencintai Allah adalah mencintai Al-Quran. Dan ciri orang yang cinta Al-Quran adalah cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Nabi Muhammad. Dan ciri orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, nah ini yang menarik Ibu, yaitu apa? Ternyata orang yang cinta kepada Nabi Muhammad adalah cinta sunnah, ya, mencintai sunnah. Sunnah dalam arti yang seluas-luasnya. Jadi nu dimaksud sunnah itu
bisa sunnah itu bisa dipahami dalam perspektif fikih ya. Upami saur fikih makan sunate yang bukan wajib. Nah, upami wajib naon hartosna mayusabu ala fi'lihi eta pamidina bahasa fikih. Disebut wajib teh mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Nah, itu bahasa fikih. Sesuatu yang diberi pahala. Ya, sesuatu yang diberi pahala jika dilakukan dan diancam dengan siksa jika ditinggalkan. Itu namanya wajib. Ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu wa yu'aqabu ala tarkihi. Nah, sedangkan sunnah dalam bahasa fikih yaitu ma yusabu ala fi'lihi, sesuatu yang diberi pahala jika dikerjakan, wala yu'aqabu, dan tidak diberi sanksi jika ditinggalkan. Nah, itu sunnah dalam pengertian fikih. Nah, tapi sunnah dalam pengertian hadis ya, dalam pengertian hadis itu maknanya adalah sumber hukum yang kedua sesudah kitab suci Al-Qur'an. Itu janten kumaha orang melihatnya ya. Jadi sunnah dalam pengertian dalam pengertian hadis yaitu sumber hukum yang kedua sesudah kitab suci Al-Qur'an. Kita sering mendengar ada ayat fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kamu berselisih tentang sesuatu hal, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah persoalan itu kepada Allah dan Rasul. Ada yang mengartikan yang dimaksud adalah kembalikan persoalan itu kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, di sini Sunnah dalam pengertian apa? Dalam pengertian sumber hukum yang kedua sesudah kitab suci Al-Qur'an. Nah, contoh makna sunnah yang lain. Dalam hadis kita sering mendengar an-nikahu sunnati. Nah, nikah itu adalah sunnahku. Nah, yang dimaksud sunnah di situ bukan bahasa fikih dan juga bahasa hadis, tapi yang dimaksud sunnah di situ adalah keniscayaan, kemestian, ya, keniscayaan atau sunnatullah. Jadi dalam Islam itu pernikahan itu adalah bagian dari sunnah yang tidak boleh ditinggalkan. Nah, berbeda dengan ketentuan di dalam agama yang lain. Kalau dalam agama yang lain mungkin urusan nikah itu tidak begitu dititik beratkan. Bahkan ada sebagian agama yang bagi tokoh agamanya itu tidak diharuskan menikah. Contohnya dalam agama Katolik. Nunamina pendeta, romo kan itu, pastor itu malah dia malah dia tidak menikah ya. Nah, jadi sunnah dalam Islam dalam arti di situ Islam tidak mengenal aturan seperti itu. Jadi kembali ciri orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang cinta kepada sunnah. Dan ciri orang yang cinta kepada sunnah adalah cinta akhirat. Wah, ini ternyata jalmi anu cinta karena sunnah mah jalmi anu cinta ka akhirat. Ya, minimal bagi kita mungkin untuk situasi sekarang apalagi tantangan hidup di zaman now ya, di zaman hari ini yang paling utamanya apa? Yaitu
hubbud dunya. Kalau istilah itu Ustadz Haidar Nasir itu disebut namanya itu al-wahnu ya. Suatu saat umatku akan dilanda al-wahnu. Apa itu wahnun? Itu wahnun itu hubbud dunya, cinta dunia, wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati katanya gitu. Nah, jadi ternyata justru orang yang cinta sunnah itu pada akhirnya adalah orang yang cinta akhirat. Jadi ada teman saya di kantor tadi ngobrol, Pak Ustadz itu Pak Kiai cenah, ini kalau ngabandungan cenah nunamina keadilan di dunia mah hese gitu ya, nunamina keadilan. Istilah almarhum Pak Zainuddin mah kan pengadilan banyak katanya gitu, tapi keadilan susah katanya gitu. Pengadilan seueur, tapi keadilan susah. Nah, itu di dunia gitu. Saya bilang itulah sebabnya mengapa ada yang namanya hari akhirat. Sebab hanya di akhiratlah nanti itu akan ditegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Nah, di akhirat mah akan ditegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Benten sareng di dunia. Kalau di dunia mah keadilan itu katanya apa? Pandang bulu. Pandang bulu katanya Pak gitu. Dan yang paling enak siapa? Yang paling tebal bulunya. Siapa yang paling tebal bulunya? Monyet gitu. Nah, itu yang paling tebal bulunya monyet katanya gitu. Nah, jadi itulah sebabnya maka semua agama itu meyakini ada yang namanya hari akhir gitu. Itu hanya kalau orang lain menyebut namanya the end of the world gitu ya. Itu berakhirnya dunia. Karena hanya di akhirat nanti itu semua keputusan, semua ketetapan akan diputuskan dengan seadil-adilnya. Berbeda dengan di dunia ya. Kalau di dunia itu harus diperjuangkan. Baik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu ditegaskan di sini bahwa yang dimaksud dengan ma'rifatullah, mengenal Allah, sama sekali bukan berarti mengenal zat Allah sanes. Janten pilih hiji waktos aya wargi tepang tadi puting mah itu kaula panggih jeung Allah. gitu. Panggih jeung Allah. Jika kumaha kaburica bohong gitu bohong gitu ya. Sebab yang dimaksud mengenal Allah itu sama sekali bukan berarti mengenal zat Allah. Karena zat Allah itu adalah zat yang mustahil untuk dapat dijangkau oleh indra ya, oleh indra dan akal manusia. Itu tong bujeng-bujeng Allah anu maha gaib. Sesuatu yang gaib saja itu tidak dapat atau tidak mungkin dijangkau oleh indra dan akal manusia. Itu jadi berulang-ulang sering saya sampaikan, nu dimaksud gaib teh tidak seperti yang dipahami oleh kebanyakan orang. Itu sebagian orang kan memahami, kade cenah ulah ngalangkung kadinya, didinya teh aya makhluk gaib. Nah, gitu. Makhluk gaib teh identik orang awam identik sareng hantu. Identik sareng naon sareng urang lembur mah jurig. Ya, jurig. Nah, aya naon aya nu kapungkur mana sundel bolong. Nah, kan sanes ya. Jadi yang dimaksud gaib itu definisinya adalah
Allazi la sabila ila idrakiha hissan. Sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh indera manusia. Oleh indera manusia. Oleh indera penglihatan. Tiasa dijangkau. Oleh indera pendengaran tidak dapat dijangkau. Oleh indera penciuman tidak dapat dijangkau. Itu indera penciuman. Janten upami hiji waktos urang nuju ngariung tiba-tiba aya kacium anu bau. Wah, padahal teu katinggal gitu. Eta mah sanes goib. Itu sanes goib ya. Itu. Jadi sesuatu tiba-tiba nuju ngariung pelepas eta sanes goib taun. Nah, jadi sesuatu yang disebut goib itu apa Ibu sekalian, yaitu allati la sabila ila idrakiha hissan wala ila fahmiha aqlan. Yang tidak dapat dijangkau oleh indera manusia dan tidak dapat dipahami oleh akal, tetapi sangat diyakini keberadaannya. Karena itu upami contoh dina penjelasan tafsir Al-Quran itu janten contoh goib teh sapertos naon, ayana siksa kubur, nikmat kubur, adanya surga, adanya neraka. Nah, itu kan itu tidak dapat dijangkau oleh kita. Baik. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai bukti bahwa begitu terbatasnya manusia untuk menjangkau sesuatu yang maha gaib ya, zat Allah Subhanahu wa taala kantos dibuktoskeun hiji waktos satu ketika Nabi Musa alaihi salam karena dorongan rasa cintanya yang sangat menggebu-gebu, ia memohon dengan sangat kepada Allah agar diperkenankan untuk dapat melihat zatnya. Nah, lalu apa yang terjadi? Nah, dengan kemaha bijaksanaannya Allah Subhanahu wa taala memenuhi keinginan Nabi Musa itu. Namun sebelum Nabi Musa diizinkan untuk menyaksikan penampakan dirinya, dia terlebih dahulu akan menampakkan keagungan dirinya kepada sebuah gunung yang letaknya tidak jauh dari Nabi Musa. Saur Allah ke Nabi Musa, jika gunung itu tetap utuh berada di tempatnya, berarti Nabi Musa ada harapan untuk dapat menyaksikan penampakan dirinya. Itu. Nah, ini biasa diaos tentang hal ini di Al-Quran surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat 143. Ini surat Al-A'raf ayat 143. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walamma jaa Musa limiqatina. Dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan. Wa kallamahu rabbuhu, dan wa kallamahu, dan berbicara kepadanya siapa? Rabbuhu, Tuhannya. Jadi ketika itu nalika Nabi Musa tos dongkap tah ka hiji tempat sareng waktos anu dijanjikeun. Nah, kemudian Allah berfirman, tapi Allah nyariosna henteu pis-tupis. Allah nyariosna min wara'i hijabin, di belakang tabir. Nah, ketika itu Nabi Musa berkata, qala rabbi arini, wahai Tuhanku, arini, perlihatkanlah kepadaku. Wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Rabbi arini andur ilaika. Qala, Allah berfirman, lan tarani, engkau tidak akan sanggup melihat penampakanku.
Walakin anzur ilal jabal, akan tetapi lihatlah olehmu ke bukit. Fa in istaqarra makanahu, aku akan menampakkan keagunganku kepada bukit. Jika bukit itu tetap berada pada tempatnya, tidak berubah, fasaufa tarani, niscaya engkau akan mampu melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu, maka tatkala tajalla menampakkan keagungan siapa? Rabbuhu, Tuhannya, lil jabali, kepada gunung yang ada di sampingnya, ja'alahu dakka, maka jadilah gunung itu ketika itu hancur. Wa kharra Musa, dan Musa ketika itu juga langsung ia pingsan. Falamma afaqa, maka tatkala ia sadar dari pingsannya itu, ia berkata, subhanaka, maha suci engkau, tubtu ilaika, aku bertaubat kepadamu, wa ana awwalul mu'minin, dan aku adalah seorang yang pertama-tama kali beriman. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa terus ngabuktoskeun gitu. Jadi yang dimaksud dengan mengenal Allah sama sekali bukan berarti mengenal zat Allah. Sebab itu di luar kemampuan indra dan akal manusia. Nah, jadi yang dimaksud dengan mengenal Allah yaitu terbatas pada pertama, mengenal ciptaan-ciptaannya. Itu satu. Numawi dina hadis Rasulullah ngadawuh kieu, tafakkaru fi khalqillah, bertafakurlah kamu sekalian tentang ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi dzatihi, jangan sekali-kali kamu memikirkan tentang zat Allah. Loh, janten kahiji nu dimaksud mengenal Allah itu dengan kita mengenal ciptaan-ciptaannya. Janten pami hiji waktos itu bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudaraku angkat ke gunung, tah urang teh tapakur, tah itu tapakur. Saudara Pak Haji Intis tah sering nganyinawakan itu mohon ninggal ke gunung itu. Eta teh bari tafakur. Oh, tafakur. Kita pergi ke laut, ke Pangandaran, pada KM mulih ka Cijulang. Maka ketika kita melihat pemandangan lautan yang lepas, itu yang terbayang itu adalah apa? Keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu jadi mengenal ciptaannya. Yang kedua, mengenal sifat-sifat dan nama-namanya. Kemudian juga mengenal ayat-ayat dan tanda-tanda kekuasaannya. Nah, lalu bagaimana cara kita mengenal semua itu? Yaitu dengan memanfaatkan potensi indera kita, terutama pendengaran dan penglihatan kita. Janten urang dipasihan ku Allah tah mangrupi pendengaran dan penglihatan teh gitu, justru eta teh kanggo supados urang sering membaca. Nah, juga dengan memanfaatkan potensi akal dan pikiran kita hingga kita mengoptimalkan potensi hati dan kolbu atau jiwa kita. Itulah sesungguhnya modal utama yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian. Jadi sadayana oge, semua kita yang lahir ke dunia itu semula sama sekali kita tidak mengetahui apa-apa. Itu diuningakeun ku Allah dina surat An-Nahl. Surat An-Nahl ayat 78. Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dan Allah telah mengeluarkan kamu sekalian dari perut ibu-ibu kamu sekalian.
la ta'lamuna syai'an. Kamu tidak mengetahui apa-apa. Nah, jadi orang ketika lahir ke dunia kita tidak mengetahui apa-apa. Nah, tapi dalam pandangan Islam, dalam pandangan ajaran Islam, ketika seorang anak manusia lahir itu berbeda dengan pandangan dalam sebagian ahli psikologi. Kalau tidak salah, John Locke dengan teori tabula rasanya mengatakan bahwa seorang anak yang lahir itu katanya seperti kertas putih bersih yang siap diwarnai gitu, bade dihidungkeun, bade dibeuremkeun, bade dikonengkeun dan sebagainya. Itu menurut teori John Locke. Tapi kalau dalam Islam tidak berarti seperti kertas putih ente kitu hartosna. Tapi kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu lahir dalam keadaan fitrah. Ari hartosna fitrah teh memiliki kecenderungan. Kecenderungannya kemana? Kepada warna dasar ketauhidan. Nah, nuawi sok tingali murang kali. Upami di adanan, mani haget. Murang kali mah kata wis pisan responsif karena hal-hal yang bernuansa tauhid. Eta teh dina Al-Qur'an disebatna hanifan. Hanif. Numawi hapunten ya. Saur urang Sunda mah saur sepuh urang Sunda, da ari urang Sunda mah ti sejak lahir ka dunyana oge tos Islam. Gitu. Urang Sunda mah itu saurna teh numawi disebatna ge Sunda. Ari Sunda teh singkatan cenah. Singkatan tina naon? Anu nyusun dina dada. Sunda teh anu nyusun dina dada. Naon anu nyusun dina dada teh? Nyaeta kalimat tauhid pada kaim teh kawan-kawan heula. Ebutanana. Ya anu nyusun dina dada teh kalimat tauhid. Nalika ku Allah murang kalih tah dina rahim yuswa 120 dinten. Nah, teras ditiupkeun roh. Harita ditakonan ku Allah ditaros. Itu ditaros dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhanmu? Semua kita dulu menjawab, qalu bala syahidna. Leres bala teh, bala syahidna. Benar ya Allah, kami semuanya bersaksi. Karena itu hakikatnya kita sudah bersahadat itu sejak kita masih berada di alam rahim. Itu ta bentena dalam pandangan Islam. Eta disebatna hanifan. Numawi wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Dan selanjutnya, sayangnya kebanyakan manusia lupa ya. Nah, lalu Allah membekali setiap anak manusia dengan potensi pendengaran, penglihatan dan akal budi. Nah, itu disebutkan dina surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Nah, jadi misalkan. Nah, kebanyakan manusia justru lebih suka membangga-banggakan penampilan fisik. Penampilan fisik itu penting Ibu fisik teh. Katenan pesak. Penampilan fisik itu penting, ya. Penting itu. Nah, karena apa? Kesan pertama seseorang sering dilihat dari penampilan lahiriahnya. Tapi kesempurnaan manusia tidak hanya terletak pada penampilan fisik yang dalam istilah Al-Quran disebutna teh basyariyah fisik teh eta atanapi khalqun ya
penampilan fisik. Yang utama justru adalah terletak pada penampilan insaniah, ya. Penampilan insaniah terutama terdapat pada keutamaan iman. Jadi seorang manusia di hadapan Allah akan diangkat harkat dan martabatnya itu pertama karena iman. Karena iman. Yang kedua karena ilmu. Tinggal surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat, ya. Jadi manusia itu sempurnanya pertama karena keutamaan iman, yang kedua ilmu, dan yang ketiga akhlak. Singkat kata, keutamaan manusia terletak pada ketakwaannya. Nah, ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ayatnya sering kita baca. Allah berfirman, ya ayyuhan nas, hei manusia, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Sesungguhnya kami, sahur Allah, telah menciptakan kamu min dzakarin wa unsa, dari jenis laki-laki dan wanita. Jadi daya LGBT dayanya. Wa ja'alnakum syu'uban, dan kami menjadikan kamu sekalian syu'uban, berbangsa-bangsa. Wa qabaila, berkabilah-kabilah. Li ta'arafu, supaya kamu saling mengenal satu dengan yang lain. Siapa yang paling mulia di antara kamu? Sahur Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Nah, jadi inilah hakikat, harkat dan martabat manusia. Lalu untuk memudahkan kita menuju langkah kita menuju Tuhan, di mana akses pintu utamanya? Ternyata pintu gerbang utamanya untuk mengenal Dia Sang Maha Sempurna itu tidak lain dimulai ketika kita membaca firman-firman-Nya. Pintu gerbangnya itu dengan membaca firman-firman-Nya dalam Al-Quran, dengan syarat membacanya tidak hanya menggunakan mata lahir saja, tapi kita membaca yaitu dengan mata lahir disebutnya tebasor, dan mata batin atau hati namanya basirah. Pintu utamanya tidak lain adalah membaca. Sekali lagi, membaca. Bahasa Al-Qur'annya Iqra. Karena itu surat ayat yang pertama kali turun kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah 5 ayat pertama dari surat Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dengan pena. Mengajar manusia dengan pena. Tapi ayeuna mah penana tos robih, tah ieu teh pena ye. Kapungkur mah di zaman sepuh urang sabak pena teh nya gitu. Sabak, patlot, di teras naon deui tah? Mohon alat tulis ya gitu mohon. Tah ayeuna mah pena teh tos mangrupi alat-alat teknologi tah. Nu mawi urang kedah melek teknologi. Lah
Pemilik melek teh atos we ayeuna mah kakantunnya mun kakantun. Tak kitu ya. Janten Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram 'allamal insana ma lam. Janten kalabat alat-alat teknologi media sosial itu harus kita kuasai ya. Itu dan kita gunakan sebagai media dakwah, media pendidikan, bukan hanya sekedar untuk media permainan. Mudah-mudahan saya menemui pengantar itu ma'rifatullah ya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang semakin hari semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala ya, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, karena disitulah letak kenikmatan yang hakiki. Kita juga bersyukur kepada Allah karena ayeuna mah parantos turun hujannya. Alhamdulillah sudah turun hujan, tapi kita sangat bersedih dan berduka cita terutama dengan penderitaan saudara-saudara kita di Palestina. Karena itu maka teruslah kita dukung mereka setidaknya dengan doa-doa kita. Di antawis doana Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Palestina. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami kaum muslimin dan para pejuang di Palestina ya. Mudah-mudahan mereka diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka senantiasa ada yakin bahwa pemerintah mohon mereka itu syariat mah memang sangat menyedihkan ya, tapi boleh jadi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala mungkin itulah cara mereka disayangi oleh Allah. Tapi dilihat dari sisi kemanusiaan itu bagaimanapun kita tidak bisa membiarkan ya kejadian kebrutalan yang dilakukan oleh kaum Yahudi ya. Nah karena itu semua bangsa pasti mengutuknya ya. Mudah-mudahan sekali lagi ada hikmah, ada berkah dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Mari kita tutup dengan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana afrij 'alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.